Divisi Senapan Bermotor ke-33 yang tangguh dalam pertempuran dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dilengkapi dengan BMP-2M dengan modul beresok atau meriam otomatis 30mm, AGS dan PKT dan T-72 untuk perlindungan terhadap drone. Setelah persiapan artileri dan pembukaan posisi pertahanan pemukiman, Komando Ilyinka memutuskan untuk menyerang dari sisi sayap, tempat yang paling rentan. Kuasai kompleks pertanian sehingga membagi kelompok musuh menjadi dua pusat perlawanan. Dengan demikian mengepung bagian timur, menghancurkannya dalam waktu 24 jam. Dengan cepat menyerbu desa, kendaraan lapis baja yang bergerak menekan semua posisi angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Yang menolak untuk menyerah, ini tentu saja tidak terlihat seperti perjalanan yang mudah. Musuh menyerang peralatan itu dengan segala yang dia bisa, tapi peralatan kita benar-benar membakarnya dengan pertahanan. Musuh tidak mengharapkan hasil seperti itu dari peristiwa tersebut, dan karena tekanan kuat pada posisinya, karena putus asa mulai menyamakan posisinya dengan artileri dengan personilnya sendiri. Tindakan kompeten Komandan MSB ke-33 dengan tanda panggilan Sochi di depan yang luas dan tindakan berani kelompok penyerang dari detasemen penyerangan atau tanda panggilan komandan adalah BOAV, memungkinkan untuk mewujudkan perintah tersebut. Kelompok lapis baja mengirimkan pasukan ke Ilyinka, pesawat serang Rusia yang segera mulai merebut benteng musuh dan menyerbu bangunan. Sangat menarik bahwa komando tersebut menyimpan setidaknya satu kelompok infanteri lapis baja lagi sebagai cadangan. Ini dapat dilihat di bagian kedua video. Rombongan pendarat turun di bawah tembakan musuh yang perlu dicatat melakukan tembakan padat dari sesuatu yang berat. Namun pasukan Rusia berhasil mematahkan perlawanan musuh dengan tembakan dan manuver.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.